Sekali lagi Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang beracara malam hari ini Tuhan. Bukan tentang siapapun yang berdiri di depan Tuhan. Bukan tentang siapapun yang berbicara Tuhan. Tapi biar Engkau yang beracara sendiri Tuhan. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang kuasai semuanya. Kami buka hati kami Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Untuk dengarkan Tuhan setiap pengajaran yang daripada-Mu. Apapun Tuhan benih yang Kau taburkan dalam hidup kami. Kami percaya tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia Tuhan. Biar semuanya bertumbuh dan berbuah dengan sangat-sangat lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hati seorang murid. Beri kami hati seorang murid Tuhan. Yang bersimpuh di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Biar Engkau urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran-Mu Tuhan. Yang membawa berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan kuasai semuanya, urapi semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Boleh ditaruh depan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Woi, saya mendengar suara 1000 orang di depan saya berkata shalom. Shalom semuanya. Hari ini kita santai aja ya. Karena kan ini kan youth. Jadi saya berharap kita semua dapat coba santai dulu, coba cooling down dulu dari semua pujian penyembahan. Udah, silakan duduk dulu para pelayan. Kita mau fokus. Malam hari ini akan ada sangat banyak yang dibagikan. Nanti kita akan langsung sharing berdua. Ya, jadi nanti akan ganti-gantian. Tapi saya berharap biar semuanya dapat menjadi berkat untuk kita semua di tempat ini. Ya, tadi selama berdoa di sana saya mendapatkan satu ayat saudara. Di Matius 7 ayat 7. Boleh kita buka sama-sama dulu sebelum kita mulai sharing hari ini, sebelum kita mulai terima yang terbaik dari Tuhan. Saya mau ajak kita semua buka Matius 7 ayat 7. Boleh satu orang bacakan dengan sangat-sangat keras. Siapapun. Oke, boleh. Oke. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini saya berharap kita semua punya hati seorang murid. Ya, kita mau dengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita melalui setiap sharing. Karena saya sangat-sangat percaya langkah pertama kita di tahun ini sangat menentukan seberapa jauh kita akan melangkah ke depan. Amin. Jadi hari ini kita nggak mau menjadi orang yang pasif ya. Ya meskipun saudara hanya mendengarkan di depan sini, tapi ayatnya berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mintalah. Jadi bukan hanya, gimana ya, kita sebagai seorang murid itu tidak bisa pasif, saudara. Di ayatnya dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau kalian gak minta, dikasih gak? Enggak. Oke. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Kalau engkau tidak mencari, kamu dapat gak? Enggak. Yang terakhir, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau engkau tidak mengetuk, maka pintu itu dibukakan atau tidak? Tidak, saudara. Hari ini engkau harus mencari Tuhan. Engkau harus meminta yang terbaik dari Tuhan. Dan engkau harus mengetuk pintu surga. Sampai semuanya dibukakan bagimu di depan. Amin.
Unbreakable faith, saudara. Apapun kondisinya, engkau harus terus mencari. Engkau harus terus meminta. Engkau harus terus mengetuk. Sampai semua yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Itu yang namanya unbreakable. Di dalam bahasa aslinya, saudara, tadi saya singkat saja saya baca, mintalah itu seperti orang yang begging for something. Orang yang benar-benar begging itu apa ya? Memohon gitu. Bukan cuma minta dong gitu, enggak. Tapi sampai dari hatimu engkau memohon sama Tuhan. Baru itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua, seek and you will find. Mencari, saudara. Benar-benar mencari. Saya bacakan ya di bahasa aslinya. Dikatakan to seek, search for, desire. Ada kerinduan dari engkau untuk mencari Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar mencari, saudara. Tapi sampai hatimu itu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang harus dilakukan malam hari ini. Amin. Yang ketiga, knock and it will be open to you. Knock di sini, saudara. Di bahasa aslinya sebenarnya katakan seperti ini. To beat a door with a stick. Sampai pintu itu tuh kita pukul-pukul, saudara. Untuk apa? To gain admittance. Untuk mendapatkan izin buat kita masuk ke dalam. Memukul pintu. Knock itu tidak hanya sekedar mengetuk. Tapi benar-benar kita memukul. Artinya apa? Dengan segenap hati kita. Ayo kita cari, ayo kita minta, dan ayo kita ketuk. Amin? Amin? Oke, kita mulai masuk ya. Unbreakable faith. Di unbreakable faith. Oke. Kita baca di Mazmur 92 ayat 12. Oke. Mazmur 92 ayat 12. Saya bacakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Tidak ada di PowerPoint, tapi saya akan bacakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita percaya saudara kita ini orang-orang benar, amin. Kita orang-orang yang dibenarkan karena anugerah Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang unbreakable faith, kita harus tahu kita itu seperti pohon-pohon kurma. Ada yang udah pernah ke Israel? Boleh angkat tangan siapapun yang pernah ke Israel? Ya lumayan lah. Di Israel itu sangat banyak pohon kurma, saudara, betul? Dan pohon kurma itu sebenarnya semakin dia menjulang tinggi, akarnya akan semakin masuk ke dalam. Itu yang namanya unbreakable faith, saudara. Kita diciptakan seperti pohon kurma. Setinggi apapun kita naik ke atas, akar kita harus semakin dalam di dalam Tuhan. Itu satu kunci untuk kita mendapatkan unbreakable faith. Tidak peduli seberapa tinggi engkau bertumbuh, engkau harus semakin dalam untuk Tuhan. Unbreakable faith dimulai dari ketika kita menggali lebih dalam sama Tuhan. Ketika kita menggali Tuhan lebih dalam. Ketika kita masuk lebih dalam sama Tuhan. Itu yang membuat kita semakin dikokohkan. Kita semakin dikuatkan. Kalau kita berbicara unbreakable faith, saudara, berarti akan ada sesuatu yang membuat kita breakable, betul? Akan ada sesuatu yang membuat kita hampir dihancurkan. Kalau saudara lihat pohon semakin tinggi, anginnya akan semakin kencang. Tapi malam hari ini, saya mau katakan untuk kita semua, kita diciptakan to bend but not broken. Artinya apa? Engkau bisa melengkung, saudara. Engkau bisa fleksibel bersama Tuhan. Engkau bisa ketika angin berhembus, engkau bisa bergoyang ke sana kemari. Tapi Tuhan tidak akan membuat engkau sampai patah. You will be bent but not broken. Engkau diciptakan untuk punya yang namanya kemampuan untuk fleksibel, saudara. Bend,
Engkau bisa melengkung ke sana ke sini. Diterpa angin manapun, mau anginnya kencang, mau anginnya dari arah mana. Tapi kita harus tahu, unbreakable faith. Yang pertama berarti bend, but not broken. Ketika kita punya yang namanya unbreakable faith, kita mungkin bisa digoncangkan sama angin, saudara. Angin itu apa? Masalah dalam hidup kita. 2020 masuk ke 2021, minggu lalu sudah saya katakan juga di tempat ini, 2021 mungkin tidak menjadi tahun yang lebih mudah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, temanya bukan sebuah kebetulan. Sepanjang tahun ini kita harus punya yang namanya unbreakable faith. Mau seberapapun kita digoyahkan dengan angin, kita digoyahkan dengan masalah, kita diterpa dari kanan, dari kiri. Nanti kita akan belajar sama-sama lebih dalam lagi. Tapi saya mau tanamkan satu hal dulu di awal. Bend, but not broken. Engkau diciptakan untuk fleksibel sama Tuhan. Meskipun angin menerpamu, engkau tidak akan hancur. Bend, but not broken. Apa? Bend, but not broken. Kita sama-sama percaya, saudara. Unbreakable faith akan membawa kita bend, but not broken. Seringkali kita dipojokkan sampai breaking point. Seringkali kita dipojokkan sampai benar-benar titik. Mungkin sepertinya kita mau patah. Pohon kita sepertinya mau hancur. Tapi kita harus tahu satu hal. Tuhan malam hari ini akan berikan engkau iman. Supaya engkau menjadi unbreakable. Kita tidak mau punya iman yang fragile, saudara. Mudah patah, mudah hancur, mudah retak. Kalau yang namanya fragile faith, ketika angin berhembus, dia akan langsung menanggalkan imannya. Tapi yang namanya unbreakable faith, ketika angin berhembus, justru engkau akan semakin menguatkan akarmu semakin dalam. Amin. Kita ini manusia sebenarnya, saudara, diciptakan untuk punya insting survival, betul? Dalam kondisi kepepet, justru di saat seperti itu, kita itu mengupgrade diri kita. Jadi kalau tahun ini, engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, ketahui satu hal. Bertemu dengan masalah, berarti saatnya engkau upgrade di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menemui situasi dalam masalah, saudara, percayalah kita nggak akan nge-push diri kita untuk upgrade. Jadi kalau kita ketemu masalah, ayo bersyukur. Buat itu sebagai lompatan untuk kita semakin upgrade sama Tuhan. Tanpa masalah, saudara, kita insting survival kita nggak akan nyala. Tanpa masalah. Mungkin kita akan baik-baik saja, hidup normal, biasa aja. Tapi ketika ada masalah, itu kesempatan yang terbaik untuk kita next level sama Tuhan. Semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Tapi berarti akar kita harus semakin kuat ke dalam bersama Tuhan. Amin. Ada 2 poin, saudara. Baru intro, nanti akan dilanjutkan sama Lala. Yang pertama, engkau diciptakan untuk bend, but not broken. Yang kedua, semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Tapi itu berarti akarmu harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin? Amin. Oke, kita bakal masuk ke the unbreakable faith ya. PowerPoint-nya boleh. Next. Oke. Saya mau membuka dari 2 ayat dari Kejadian 15 ayat yang pertama. Boleh yuk kita buka bareng-bareng Kejadian 15 ayat yang pertama. Tadi Derian udah sempat sharing mengenai unbreakable faith itu kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa fleksibel. Ketika Tuhan bawa kita ke sebuah hal yang mungkin itu bukan ranah kita gitu. Kita gak suka. Tapi ketika kita bisa fleksibel sama Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke next level yang baru. Di unbreakable faith saya ambil ayat pembukanya dari 2, yaitu yang pertama adalah di Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya baca di bahasa Indonesianya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini adalah salah satu hadiah yang akan Tuhan berikan ketika kita bisa mempunyai unbreakable faith. Iman yang tangguh, iman yang teguh, iman yang tidak pernah bisa dihancurkan dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita. Ini janjinya yang pertama, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Yang kedua dari Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, di bahasa Inggrisnya seperti ini. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Deceive itu sebenarnya artinya bukan hanya tersesat, tetapi tertipu. Jangan mau tertipu saudara-saudaraku, katanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mungkin kalau bahasa Indonesianya agak sedikit membingungkan ya. Bahasa Inggrisnya tuh artinya seperti ini, jangan pernah tertipu saudara-saudara. Setiap hal yang baik yang diberikan dari atas akan datang dari Bapa yang berada di surga yang tidak akan pernah berubah. Who does not change like shifting shadows. Jadi musim boleh berganti, apapun boleh berganti, tetapi kita punya seorang Bapa yang tidak pernah berubah kasihnya terhadap kehidupan setiap kita. Tuhan akan selamanya setia dengan kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan terus setia sama Tuhan. Itu pilihan ada di dalam pribadi setiap kita. Next. Only unbreakable faith that sustains us through difficult and dangerous times ya. Kita bisa tahu kalau musim-musim ini, waktu-waktu ini adalah bukanlah musim yang baik. Ya, banyak pandemi, banyak musim yang membuat kita justru iman kita tuh semakin merosot di hadapan Tuhan. Masalah keluarga dan lain-lain, tapi bukan sebuah kebetulan. Ibadah pertama kali ini judulnya adalah Unbreakable Faith. Berarti Tuhan ingin mempersiapkan dan membekali setiap kita untuk mempunyai iman-iman yang tangguh di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sini only unbreakable faith, hanya iman yang tidak bisa dihancurkan, yang dapat bertahan di dalam setiap kesulitan hari ini menjadi sebuah bekal untuk kita hidup di masa yang akan datang. Banyak yang berkata ini putaran terakhir katanya. Ayo bekerja maksimal bersama dengan Tuhan. Tapi apa aja sih yang kita harus punya? Nah, yang pertama adalah tadi the unbreakable faith. Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng gini. Gimana sih caranya punya iman gitu? Kita bisa ngomong kita harus punya unbreakable, harus punya iman dulu yang kuat, baru iman itu diproses dan akhirnya diuji seperti emas dan akhirnya akan timbul sebagai iman-iman yang tangguh. Next. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ini ayat dari pengertian iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Yang pertama adalah diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terkadang kita punya mimpi, betul? Siapa yang punya mimpi di tempat ini? Punya mimpi, punya keinginan, nanti suatu saat di depan saya ingin menjadi seorang yang seperti ini. Tuhan pernah menubuatkan saya jadi seorang pengusaha yang sukses misalnya. Kita harus tanamkan itu ke dalam sebuah iman supaya itu terjadi. Amin. Seperti yang dikatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin saat ini gini, banyak dari kita mungkin dinubuatkan oleh hamba Tuhan mungkin. Atau kalian bisa dapat mimpi dan lain-lain. Suatu saat kalian akan memperoleh ini misalnya. Suatu saat kalian akan menjadi seperti ini. Tetapi menurut pandangan mata mungkin kok kayaknya nggak mungkin ya. Mustahil gitu. Tanamkan iman terlebih dahulu gitu. Dan berjalan bersama dengan Tuhan.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman segala yang mustahil bisa Tuhan jadikan nyata dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan pernah berpikir seperti ini, Kak, aku punya mimpi untuk menjadi A gitu. Tapi kok rasanya nggak mungkin ya, latar belakang aku seperti ini, keluarga aku seperti ini, pendidikan aku seperti ini. Kalau kalian punya iman di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan jadikan nyata asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, next. Nih, how to build your faith. Gimana sih caranya untuk membangun iman kita di dalam Tuhan? Yang pertama, faith begins with the implanted word. Iman dimulai dari kata-kata yang tertanam. Implanted word di sini adalah firman Tuhan. Nah, saya kapan hari pernah sharing juga untuk anak-anak muda di luar kota gitu. Saya tanya, sehari baca Alkitab berapa kali? Saya juga udah pernah sharing kayaknya di sini. Sehari baca Alkitab berapa kali? Apakah baca Alkitab di tempat ini kok sunyi sekali? Baca. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali, berapa pasal? Minimal misalnya berapa? Misalnya Kak aku 3, aku 5 gitu. Minimal kalian harus baca Alkitab itu 3 ya. Ini mungkin simple banget. Kenapa? Karena kalian makan 3 kali sehari, betul? Pagi, siang, dan malam. Belum yang suka ngemil dan lain-lain. Mungkin ini terdengar sangat simpel ya, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tetapi itu adalah salah satu kunci bagaimana kita membangun iman di dalam Tuhan. Yang pertama adalah dengan membaca Alkitab, yang kedua adalah dengan pergi gereja. Yang ketiga adalah mendengarkan lagu-lagu pujian. Nah, dulu waktu saya masih kecil, ayah saya itu sering berkata sama saya, "Jangan terlalu sering dengerin lagu dunia ya," katanya. Loh, kenapa? Kok orang lain boleh? Saya sering banget nanya ayah saya kayak gitu. Karena tanpa sadar apa yang masuk ke pendengaran kita itu yang menguasai jiwa kita. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kita lebih senang dengar lagu-lagu dunia nih misalnya. Respon hati kita apa yang keluar? Apakah emosi ataukah karakter-karakter Kristus? Itu bisa banget dibedain. Bisa ngomong di depan orang, Kak saya ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Saya ini adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah seminggu misalnya bisa 3 sampai 4 kali melayani Tuhan. Tapi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, respon pertama kita adalah marah misalnya. Apakah itu yang dinamakan karakter Kristus? Enggak. Semakin banyak kita mendengar lagu-lagu rohani, penyembahan, firman Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin bangkit. Dulu waktu saya kecil, engkong saya Pak Yusak itu sering berkata, kalau tidur setelin lagu rohani ya di samping kuping atau dengerin firman. Terus saya coba nanya sama engkong saya, engkong ngapain di kayak gituin? Kan kita tidur, kita nggak mendengar. Nanti besok pagi kalau engkong tanyain khotbahnya apa, saya juga nggak bisa jawab gitu. Tetapi engkong saya cuma menjawab hal yang simpel. Ketika kita tidur, bagaimanapun roh dan jiwa kita akan mendengar itu semua. Dan itu akan menjadi kekuatan yang nantinya sebagai sebuah bekal, sebuah tumpuan kalau kita menghadapi sesuatu, respon hati kita akan didapati benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini kalau kalian punya sebuah keputusan hari ini, Kak aku benar-benar mau mencintai Tuhan, memberikan hidup aku 100% buat Tuhan gitu. Tinggalkan semua yang namanya hal-hal duniawi. Tapi ada juga yang berkata, Kak nanti kalau aku tinggalin semua hal yang duniawi, aku dijauhi teman-teman. Saya sering banget dengar kata-kata itu gitu. Jadilah orang yang punya integritas. Nanti yang masuk surga, ya diri kita sendiri gitu. Kita masuk ke surga gak bawa teman kita, yuk kita ikut yuk gitu. Nanti suatu saat diperhadapkan dengan sebuah sidang ilahi yang berhadapan siapa? Diri kita masing-masing. Jadi mulai hari ini, lihat kapasitas hidup kalian. Kalau makanan rohani kalian kurang, tambah baca Alkitab.
Makanan rohani kalian kurang, tambah saat teduh. Nggak usah ikut-ikutan. Si ini nggak saat teduh tapi hidupnya baik-baik aja. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka alami gitu. Dan jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Saat teduh sekali cukup dalam seminggu. Menurut saya sih enggak. Setiap hari kita harus bertemu dengan Tuhan. Tuhan gak berharap seperti ini. Harus 5 jam setiap hari, enggak. Tuhan mengerti setiap kesetiaan hidup kita masing-masing. Si A, aku cuma bisa 15 menit memberikan setiap hari rutin buat Tuhan. Tuhan menghargai kok, menghargai banget. Dibanding orang yang hari ini sejam, besok enggak, besok lagi, besok enggak gitu. Tuhan menghargai seberapa kecil kesetiaanmu di dalam Tuhan. Itu yang akan menimbulkan iman-iman untuk bangkit dalam hidup setiap kita. Yang kedua, melakukan firman-Nya tanpa pertimbangan untung atau rugi. Kita anak-anak muda sering banget berpikir gini, kalau saya ngelakuin A, untung gak ya? Atau saya rugi gak ya? Kalau saya menghidupi sebagai anak-anak Tuhan yang datang rajin misalnya melayani Tuhan, nanti saya rugi gak punya teman misalnya. Jangan pernah mempertimbangkan firman-Nya sebagai untung dan rugi. Karena di endingnya sekali lagi yang merasakan itu semua adalah diri kita masing-masing. Kerendahan hati melakukan kehendak-Nya. Kalau Tuhan suruh melangkah, nak melangkah. Tapi dalam hati, aduh takut gimana ya nanti kalau di depan susah, kalau saya gagal gimana ya. Jangan pernah merasa gagal dulu. Life is not over ya. Kehidupan belum berakhir. Belum game over. Banyak banget anak muda contohnya putus cinta. Seperti hidupnya game over. Life is still going on. Hidup itu masih terus berjalan. Kita punya Tuhan yang besar yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan ingin kita melangkah, ya melangkahlah bersama dengan Tuhan, dengan iman. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang ketiga, terakhir, how to build your faith. Perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang paling penting yang ini. Bagaimana kita bisa menghidupi hidup ini dengan Tuhan. Apakah ini menjadi sebuah perjalanan antara kita dengan Tuhan berdua? Ataukah kita menentukan jalan kita atas kemauan kita gitu. Tuhan suruh kita berjalan ke kanan, aduh gak bisa, kita ke kiri gitu. Tentukan kemana kalian mau berjalan dan dengan siapa hari ini. Kalau kalian mau berjalan dengan Tuhan, ayo jalan sama Tuhan bareng-bareng. Mau itu suka, mau itu duka, mau apapun yang dialami, setiap proses percaya deh suatu saat nanti kita akan bersyukur banget sama Tuhan bahwa Tuhan sudah memasukkan kita ke dalam sebuah kejadian-kejadian hidup kita. Kenapa? Karena kejadian itu kita bisa menjadi orang-orang yang diubahkan dan dimenangkan. Itu yang namanya perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ujian untuk membawa kita semakin naik, bukan semakin turun. Banyak orang berpikir proses kehidupan susah, nanti saya gagal semakin turun. Justru ketika Tuhan memberikan kita proses, ujian, keadaan yang sulit, Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin kita semakin diasah bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerohanian kita semakin ditingkatkan. Next. Iman bukan berarti Tuhan akan selalu mengabulkan segala yang kita inginkan. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya, anak-anak muda dengerin. Nih, iman bukan berarti Tuhan akan selalu mengabulkan segala yang kita inginkan. Jangan berharap saya pengen A, dengan iman terjadi pasti. Enggak selalu seperti itu. Terkadang malah yang kita pengen A, justru Tuhan pengennya B. Kenapa? Karena tidak selalu apa yang menjadi kehendak kita itu menjadi kehendak Tuhan. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Mungkin jalannya itu kita pengennya yang A gitu. Tetapi Tuhan yang B, tapi endingnya mungkin ke A. Saya sendiri merasakan. Waktu saya dulu kuliah, saya ini pengen jadi psikolog. Ya, karena saya ini punya adik, anak berkebutuhan khusus, dia Down syndrome. Dan menurut saya, anak berkebutuhan khusus itu kurang mendapatkan hak yang sama lah gitu. Mereka sering dipandang rendah, sering dibully, sering dijadiin bahan ketawa. Dan saya kadang gak terima dengan itu semua gitu.
cita-citanya sih mulia, pengen membuat sesuatu yang berbeda lah. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan ingin saya menjadi seorang desainer. Saya harus kuliah fashion design. Kak, ada latar belakang nggak bisa gambar nggak? Nggak bisa, saya nggak bisa gambar sama sekali, nggak bisa gambar. Ada interested di warna-warna atau art and craft nggak? Nggak ada. Tapi saya coba berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bisa merekayasa itu semua. Tugas akhir saya harus belajar tentang anak berkebutuhan khusus di dalam bidang fashion. Tuhan bisa merekayasa segala sesuatu dan akhirnya seperti yang kita harapkan tuh Tuhan bisa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kita mau berjalan bersama dengan Dia hari demi hari. Karena dengan kejadian itu kita bisa menjadi orang-orang yang semakin next level di dalam Tuhan. Oke. Saya lanjut ya. Tadi kita udah belajar gimana caranya punya iman yang benar-benar unbreakable. Punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Sekarang saya boleh nggak tanya dulu kepada setiap anak-anak muda di tempat ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi pergumulan terbesarmu saat ini? Boleh, siapapun ada yang berani mau ngomong pergumulannya apa gitu. Tadi kan udah dijelasin ya, engkau harus meminta, maka engkau akan diberikan. Engkau harus mencari, maka engkau akan mendapatkan. Engkau harus mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba saya pengen tahu dong, ada masalah anak muda sekarang tuh apa sih? Kayaknya nggak ada yang berani nih. Ada yang apa ya, masalah anak muda tuh apa sih biasanya? Apa? Pergumulanmu apa coba? Sekarang, saat ini pergumulanmu apa? Oke, berarti pergumulannya adalah saat ditegur dengan yang lain. Bagaimana sikap hati kita dan lain sebagainya. Ada lagi? Gak ada yang bergumul tentang percintaan gitu. Atau gak mau ngaku ini. Semuanya bergumul tentang percintaan gitu. Ya mungkin buat siapapun lah. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Saya sangat-sangat percaya unbreakable faith akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mungkin ada yang berdoa tentang jodoh. Ada yang berdoa tentang pengen handphone baru gitu. Pengen sekolahnya supaya kok aku tuh gak pinter-pinter gitu. Mungkin, siapa tahu. Akan pintar pada waktunya katanya. Mungkin ada yang berdoa buat orang tuanya, kenapa berantem terus. Ya apa sih permasalahan anak muda. Sangat banyak mungkin. Dan kalau engkau ada di tempat ini, saya sangat-sangat percaya itu bukan sebuah kebetulan. Amin. Amin. Harus punya unbreakable faith. Harus punya unbreakable faith. Oke, kita lanjut ya. Kita baca sama-sama di Matius 15. Kita mau gali firman lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama belajar firman. Karena dalam firman ada semua kunci untuk kita bisa mendapatkan unbreakable faith. Setelah kita punya unbreakable faith, seringkali kita justru dihantam dengan masalah yang kita hadapi. Betul? Seringkali, siapa sih yang pernah merasa semakin kita berapi-api sama Tuhan, masalah semakin banyak? Ayo. Banyak yang merasa seperti itu? Saya pun juga mungkin merasakannya. Semakin kita berapi-api sama Tuhan, sepertinya mau cari Tuhan lebih lagi. Tapi malah semakin dihajar sama masalah, betul? Itu untuk melatih diri kita. Apakah kita punya unbreakable faith atau tidak? Kalau kita sudah punya unbreakable faith, kita baca ya Matius 15 ayat 21. Boleh dibukakan Matius 15 ayat 21 sampai 28.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya, jadi ceritanya ada seorang perempuan dari daerah Kanaan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat-sangat menderita." Anak perempuan itu berarti apa? Setiap permasalahan hidup kita. Ya, kita mungkin sedang dilanda yang sangat-sangat mengerikan gitu. Sampai mungkin seperti kerasukan setan gitu. Setan berencana sangat banyak hal dalam hidup kita gitu. Dan menderita, sangat-sangat menderita kata Tuhan. Perhatikan selanjutnya dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang pertama, ketika kita punya unbreakable faith, dan ketika kita menghadapi masalah, yang pertama yang harus kita tahu adalah fragile faith lives when Jesus was silent. Iman yang rapuh akan pergi ketika Yesus sepertinya diam dalam hidupmu. Tapi yang namanya unbreakable faith survives the silent. Itu yang harus kita punyai, saudara. Seringkali mungkin dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, sepertinya Tuhan diam, betul? Seringkali dia tidak langsung menjawab. Seringkali dia dengan sengaja mendiamkan kita semua, betul? Di titik itu, apakah kita didapati punya iman yang teguh di dalam Tuhan? Atau iman kita rapuh? Kalau kita punya fragile faith, iman yang rapuh, engkau akan lantas pergi ketika Yesus mendiamkanmu. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Tapi kalau engkau punya iman yang teguh di dalam Tuhan, ayo survive. Ayo tetap bertahan. Meskipun seolah-olah Yesus mendiamkanmu. Amin. Yang namanya seorang guru itu pasti saat ujian dia akan diam, betul? Dia tidak akan memberikan kunci jawabannya, saudara. Siapapun lah. Gak mungkin kan kita lagi ujian gitu, lagi mau ujian apalah, kenaikan kelas, kayak mau ujian nasional. Tiba-tiba gurunya datang terus ngasih kamu kunci jawaban. Gak mungkin, betul? Guru akan melihat seberapa kamu punya pengetahuan, seberapa kamu punya bisa solve the problem, betul? Itu yang terjadi sama Tuhan kita. Ketika sepertinya Tuhan diam, dia itu sama seperti seorang guru yang sedang ngawasin kalian lagi ujian. Dia pasti akan diam dan melihat seberapa jauh engkau dapat bertahan. Yang pertama dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali, saudara. Bahkan kalau dikatakan sama sekali, bahkan mungkin noleh aja enggak. Tapi lihat apa yang dilakukan perempuan itu. Yang pertama kita harus survive the silent. Contohnya lagi apa? Di Daniel 3 ayat 17-18, nggak usah dibuka, saya bacakan aja. Daniel 3 ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego ketika waktu mereka di Babel, mereka harus memuja patung. Kalau tidak memuja, mereka akan dilempar ke dapur yang menyala-nyala. Dapur perapian. Dan ketika itu, dikatakan apa? Daniel 3, 17-18, mereka berkata seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi dia berkata seperti ini, saudara. Allahku dapat melepaskanku. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. He is able and he will. But if he's not, I won't bow down. Itu yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan itu bisa menolong kita, saudara.
dan Tuhan akan menolong kita. Tapi unbreakable faith akan berkata seperti ini. Meskipun saat ini Tuhan tidak menolong, aku tetap tidak akan menyembah dewamu. Itu yang namanya unbreakable faith. Apakah kita didapati punya iman seperti itu, saudara? Seringkali ketika kita tidak ditolong, kita kabur, betul? Kita mencari tangan yang akan menolong kita. Mencari sumber-sumber yang lain. Tetapi unbreakable faith, engkau harus punya sikap hati seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan sanggup dan Tuhan akan. Tetapi kalau tidak pun, aku tetap tidak akan menyembah. Itu yang namanya unbreakable faith. Yang pertama, kita harus survive the silent. Tuhan izinkan untuk diam dalam hidup kita. Tapi apakah kita punya hati untuk tetap bertahan dan tidak memutuskan untuk menyembah yang lain? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, selanjutnya, oke, kita balik lagi. Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Seringkali orang-orang di sekitar kita akan berkata yang negatif tentang kita, saudara. Selanjutnya jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat, saudara. Bukan cuma orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin sepertinya Tuhan sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak seperti kita inginkan. Yang kedua, kita harus tahu, unbreakable faith has to overcome offense. Ketika seolah-olah banyak orang yang sedang membicarakan tentang kita, sedang berkata-kata yang jelek tentang kita. Bahkan sepertinya segala hal tidak berjalan seperti yang kita mau. Kita harus overcome itu, saudara. Bertahan saat kejadian sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Yesus sebenarnya seperti berkata, aku punya pelayananku sendiri kepada orang Israel. Bukan untukmu, ini bukan waktumu. Sepertinya seolah-olah menyindir kita, saudara. Seolah-olah sepertinya, seperti ingin, banyak orang seperti ingin menjatuhkan kita. Murid-muridnya bahkan berkata, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mereka nggak sensitif sekali, saudara. Anaknya jelas-jelas udah mau mati dan sangat-sangat menderita. Tapi yang murid-murid lakukan, mereka berkata, suruhlah dia pergi. Dia cuma berisik aja. Banyak orang mungkin berkata seperti itu tentang hidup kita. Apain sih ini orang? Di dalam ibadah cuma teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis sendiri. Berisik udah pulang aja lah. Kita harus overcome itu, amin. Banyak tekanan dari luar mungkin. Tapi kita harus mengalahkan itu semua. Selanjutnya dikatakan, apa yang perempuan itu lakukan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada 3 hal di sini, saudara. Yang pertama, dia datang minta Tuhan menyembuhkan anaknya. Yang pertama, Yesus diam. Setelah itu, habis itu Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang, murid-muridnya ofensif terhadap ibu itu, dan ibu itu tetap berjalan. Sekali lagi Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Tuhan Yesus bahkan sudah berkata tidak untuk dia. Tapi apa yang ibu itu lakukan? Perempuan itu mendekat dan menyembah. Yang ketiga, saudara.
Unbreakable faith adalah saat kita menyembah, bahkan ketika Tuhan berkata tidak dalam hidup kita. Itu yang namanya penyembahan. Dan penyembahan yang benar-benar meluluhkan hati Tuhan, biasanya terjadi saat Tuhan berkata tidak, tapi kita tetap menyembah. Ada 3 hal, saudara. Ketika Tuhan diam, ketika Tuhan tidak bertindak seperti apa yang kita mau, dan ketika Tuhan berkata tidak dalam hidup kita, apakah kita tetap menyembah Dia? Penyembahan yang terbaik adalah saat ketika Tuhan berkata tidak dalam hidup kita dan kita tetap menyembah Dia. Itu yang membuat hati Tuhan luluh, saudara. Itu yang membuat hati Tuhan hancur. Karena kita memberikan semuanya di hadapan Tuhan. Memberikan setiap hidup kita yang hancur di hadapan Tuhan. Setelah itu Yesus berkata, besar imanmu. Dan setelah itu anaknya disembuhkan. Malam hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin banyak hal sedang saudara hadapi. Nanti kita akan sama-sama berdoa, kita mau bawa semua masalah kita. Kita benar-benar minta Yesus sendiri yang hadir dan menjawab setiap doa kita. Tes, oke. Tadi kita udah belajar ya, dari apa yang Kak Derian ini udah ngomong tentang apa sih sikap dari seorang perempuan tersebut gitu. Unbreakable faith, boleh balik ke PPT-nya, langsung slide 10 aja. Next. Nah, yang terakhir sebelumnya, ya. The unbreakable faith, iman yang mengatasi segala keadaan. Ya, saya coba untuk merangkum semuanya yang sudah kita pelajari. Tetap beriman dalam segala perkara. Iman tidak perlu jawaban ya. Tadi ketika Tuhan diam, iman tidak perlu jawaban. Karena iman mengetahui kepada siapa dia berharap. Iman tahu sumbernya siapa dia harus berharap. Kepada Tuhan Yesus. Iman gak perlu melihat hasil. Iman perlu melihat yang namanya sebuah pengharapan. Kalau kita sudah memberikan mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus sama Tuhan. Itu adalah iman yang tahu kepada siapa dia berharap. Langsung loncat ke slide terakhir. Next. Nah, sebelumnya ya ini. Ketika kita punya the unbreakable faith, yang pertama, pasti hidup kita pernah mengalami setiap ada kegelapan, selalu ada terang di baliknya. Itu unbreakable faith. Setiap ada ujian akan ada kesaksian demi kesaksian. Itu unbreakable faith. Setiap ada pintu yang tertutup akan ada banyak pintu yang terbuka. Dan setiap ada proses akan ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu yang Tuhan janjikan dari unbreakable faith. Tetapi apa yang kita perlu minta sama Tuhan? Yang pertama kita harus minta hati yang peka. Apakah kita mengenal Tuhan atau hanya mengetahui, oh ya tahu kok Tuhan Yesus juru selamat saya. Atau kita mengenal pribadinya. Tuhan itu sifatnya seperti apa ya? Karakternya seperti apa ya? Kalau saya ngelakuin ini Tuhan senang atau enggak? Itu namanya mengenal. Kalau cuma tahu, saya tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saya, that's it, selesai. Tetapi ketika kita mengenal seseorang, kita tahu, oh orang ini seperti apa ya. Tuhan suka kita melakukan apa? Misalnya Tuhan suka kita menari setiap hari gitu. Lakukan itu. Karena kita mengenal siapa yang kita sembah, dia sukanya apa. Hati yang peka terhadap Tuhan, punya hati yang sensitif akan Tuhan. Kalau Tuhan ingin berjalan ke A, kita ikut. Tuhan ingin pergi ke B, kita ikut. Dan terus dengar-dengaran akan Tuhan. Next. Unbreakable faith. Nah yang terakhir adalah moving on. Kita harus memandang jauh ke depan, harus terus berjalan. Jangan pernah hanya bertanya kepada Tuhan,
Kenapa dan kenapa, tetapi tangkap setiap kairos Tuhan. Saya punya sebuah kata-kata menarik nih. Do what you can, don't do like you wish. Anak-anak muda sering banget melakukan apa yang kita inginkan, tetapi lakukanlah apa yang kita bisa. Jangan seperti selalu apa yang kita inginkan. Karena siapa tahu sebuah peluang terbuka di depan kita misalnya. Tuhan ingin kita menangkap kamu tetapi mungkin saya nggak bisa. Tetapi kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya the unbreakable faith. Yang terakhir ini yang harus kita capai ketika kita punya the unbreakable faith. Yang pertama adalah dari life process. Dari Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini berkata tentang apa? Ini berkata kepada Tuhan bahwa suatu hari nanti di depan kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi kepada hidup setiap kita. Kenapa? Karena kejadian itu kita bisa menjadi orang-orang yang diubahkan. Itu adalah life process perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah this is not the end. Hidup ini belum game over, belum selesai. Kalau kita sudah jatuh ke dalam sebuah lubang, bangkit berdiri dan jangan pernah masuk ke lubang yang sama. This is not the end. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau Tuhan sejak awal sudah berjanji untuk menyertai setiap kita sampai kapanpun, Dia akan tetap menyertai kita. Mau kita sakit, mau kita susah, mau kita senang, mau kita apapun yang kita hadapi, Tuhan akan terus meneruskan pekerjaannya dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir, I fear no evil, God is with me. Ya, tahun lalu kita selalu bahas mengenai Mazmur 23, betul? Tuhan adalah gembalaku. Ya, ini ayatnya juga diambil dari situ, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dengan the unbreakable faith seharusnya kita itu harus bersyukur ketika yang pertama Tuhan melalui kita menjalani life process, proses kehidupan. Yang kedua adalah melalui the unbreakable faith, this is not the end. Ya, tidak ada yang boleh berkata menyerah. AOC Pak Daniel selalu berkata never give up. Ya, the unbreakable faith adalah ketika iman kita tidak mudah dihancurkan dan bahkan tidak bisa dihancurkan. Justru kita harus bisa menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah. Yang terakhir adalah dengan the unbreakable faith, I fear no evil. Saya tidak takut dengan apapun karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Saya mau tutup dengan sebuah kisah seseorang yang dia adalah seorang tokoh iman. Saya pengen kita sama-sama belajar ya. Kalau saudara pernah dengar tentang seseorang yang bernama John Lake, pernah dengar nggak? John Lake. Ada? Pernah dengar? Pernah ya? Dia adalah seorang tokoh iman yang sangat kuat. Dia ini dikatakan kuasa karunia-Nya adalah penyembuhan. Secara medis dia sudah menyembuhkan kurang lebih 100.000 orang. Ya, John Lake ini salah satu tokoh iman, dia sudah menyembuhkan kurang lebih 100.000 orang dengan kuasa dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dari sejak kecilnya dia itu yang membentuk bagaimana seorang John Lake bisa punya the unbreakable faith ya. Dia lahir tahun 1870, dia ini satu dari 17 bersaudara. Jadi keluarganya banyak banget. Dia punya 16 kakak dan adik. Tetapi di antaranya 8 orang meninggal karena sakit-sakitan. Jadi ceritanya sejak kecil ini dia ini tumbuh dan lahir dengan berbagai macam penyakit. Dan keluarganya juga sering tertimpa musibah lah. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini meninggal gitu. Dan ketika dia mulai dewasa, dia menikah, istrinya pun tervonis kena penyakit parah.
Dan pada suatu titik dia ini datang ke Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Engkau berkata ketika Engkau hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam Engkau, pasti akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Dia berkata, apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab, firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya dia ingin membuktikan kepada orang-orang. Nah, sejak saat itu imannya dia bangkit. Dia pergi ke Afrika. Di Afrika itu sedang ada yang namanya wabah penyakit Ebola. Pernah dengar ya? Wabah Ebola. Di sana banyak banget yang meninggal dan belum ada obatnya saat itu, tetapi dia berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Yang terjadi adalah di sana dia itu ambil virus dari salah satu penyakit dari orang yang sudah terinfeksi, itu dia ambil virusnya di bawah mikroskop, ditaruh di tangannya dia, dan seketika virus itu mati. Dia percaya bahwa masa lalunya dia, Tuhan izinkan terjadi untuk memperkuat imannya dia. Dan sampai ketika dia mengakhiri hidupnya, dia menjadi seseorang tangan kepanjangan Tuhan sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia ingin berkata bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan walaupun latar belakang kita seperti apapun. Justru itu Tuhan izinkan terjadi untuk diputarbalikan untuk setiap kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi di hari ini apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun yang menjadi kondisi hidup kita, keluarga kita, apapun itu, percayalah kita bisa menjadi berkat dengan diri kita sendiri gitu. Tuhan menciptakan diri kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya masing-masing. Kayak tadi John Lake gitu. Dia dilahirkan dengan berbagai macam penyakit, banyak saudaranya yang meninggal, tetapi di ending hidupnya dia menjadi seorang penyembuh dengan kuasa Tuhan. Banyak orang yang dimenangkan lewat kesembuhan, bahkan tercatat lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia yang dia sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda lah. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Mari tumbuhkan setiap talenta, kembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan hari ini. Dan jadi berkat untuk orang lain. Jangan setiap kejadian yang sudah terjadi, jadikan itu sebagai sebuah trauma dan membuat kita tidak bisa berlari. Dibalik, diputar. Setiap kejadian yang sudah terjadi, yang buruk mungkin diputar-balikan untuk kita bisa menjangkau orang lewat kesaksian hidup kita. Jadi berkat, punya iman yang tidak gampang dihancurkan. Mau dihadapkan dengan apapun bersama dengan Tuhan pasti bisa. Apa yang mustahil sekali lagi Tuhan jadi nyata lewat hidup kita. Ya, jadi mulai hari ini the unbreakable faith harus lahir dalam hidup setiap kita. Unbreakable faith itu harus dipelihara, teman-teman semua. Unbreakable faith itu nggak bisa sehari sekali kita ngomong, saya punya unbreakable faith. Unbreakable itu adalah ketika seseorang sudah diuji berkali-kali sampai bisa dikatakan the unbreakable. Kalau kita ngelihat mainan, kita sering lihat, oh mainan ini sudah ditulis di toko mainan di unbreakable. Berarti dia sudah melewati proses demi proses. Udah coba dibanting, dibakar mungkin, dihancurkan pakai palu. Oh tetap bisa survive ya. Justru itu yang sudah dinamakan the unbreakable. Jadi jangan pernah berharap hari ini Tuhan saya punya the unbreakable faith tapi gak mau masuk proses. Bisa gak? Gak bisa. Karena melalui proses itu the unbreakable faith akan lahir dalam hidup setiap kita. Jadi bersyukurlah untuk setiap kita jika Tuhan izinkan proses itu terjadi. Karena itu yang akan memperkuat setiap iman kita. Amin. Boleh saya minta pemusik maju ke depan? Kita mau sama-sama tutup malam hari ini. Sebentar kita akan lakukan pengurapan, saudara. Tadi pas saya doa, Tuhan bilang semua harus diurapi. Untuk apa? Untuk memasuki tahun 2021, kita semuanya harus masuk ke dalam jaminan Tuhan. Ya, kalau hari ini temanya Unbreakable Faith, saya percaya Unbreakable Faith akan ada bersamamu sampai akhir tahun. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan dapat dihancurkan.
Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan tetap punya iman yang teguh bersama Tuhan.